Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Kita melanjutkan kembali materi katekisasi dengan tema Kristus dan Keselamatan. Nah, kita akan belajar dalam pertemuan ini. Kita berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat waktu yang boleh Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami, biarlah hikmat-Mu menyertai kami, termasuk hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjadi alat-Mu. Biarlah firman yang boleh kami pelajari sungguh-sungguh boleh memberkati, memberikan wawasan rohani yang lebih dalam lagi, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertemuan kita kali ini dengan tujuan supaya ketika kita bicara tentang keselamatan dan Kristus dan keselamatan, lewat perjumpaan ini kita lebih bisa memahami ya bahwa Allah sudah mengambil rupa manusia di dalam Yesus Kristus dan keselamatan hanya ada pada Kristus saja atau Tuhan Yesus Kristus saja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, hampir semua orang percaya kepada Tuhan, tetapi kebanyakan belum mengenalnya secara pribadi. Kalau ditanya misalnya, percayakah Anda kepada Tuhan? Maka pastilah ia akan menjawab, ya, saya percaya. Tapi kalau terus ditanya, siapakah Tuhan itu? Sudahkah Anda mengenal Tuhan? Ya, mungkin orang itu akan menjadi bingung atau juga bahkan ragu-ragu untuk menjawabnya. Barangkali ia berpikir Tuhan itu Allah yang esa, Allah yang suci, dan jauh di atas sana. Tidak mungkin saya bisa mengenal Dia. Nah, saudaraku, betullah demikian. Karena setelah manusia berbuat dosa, maka hubungan atau relasi antara Allah yang suci dan manusia itu menjadi terputus, sehingga manusia tidak dapat datang dan mengenal Allah. Sebagai contoh begini, saudaraku yang saya kasih, manusia tidak dapat semaunya saja untuk menemui raja. Jelas ya? Tidak bisa seseorang sembarangan mau ketemu raja atau mau ketemu Bapak Presiden. Tidak segampang itu. Tetapi raja atau presiden dapat menemui rakyatnya kapan saja dan di mana saja kalau raja atau presiden kehendaki. Nah, saudara, manusia hanya dapat mengenal Allah kalau Allah sendiri datang dan menampakkan diri kepada manusia. Kalau begitu, saudaraku, siapakah Yesus Kristus itu? Yang pertama kita belajar, Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Mari kita lihat tentang kealahan dan kemanusiaan Yesus dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, dari ayat yang kita baca ini ada beberapa hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, dalam ayat 6, saya baca ulang ayat ini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dari ayat ini kita melihat yang pertama, Yesus adalah rupa Allah. Ini sebuah misteri yang perlu kita pikirkan, kita renungkan, saudaraku. Jadi pada saat Yesus datang ke dunia ini, berarti dia menjadi manusia sejati. Artinya sepenuhnya sifat manusia ada dalam dirinya. Termasuk dalam kebiasaan manusia, makan, minum, capek, bisa marah, lelah, tidur. Hal-hal yang dilakukan manusia ada dalam dirinya. Jadi Yesus adalah manusia sejati, artinya 100% manusia, namun juga dia adalah Allah sejati, 100% Allahnya. Nah, menarik, waktu kita membaca Filipi 2 ayat 6, kita menjumpai satu kata yang menarik, yaitu kata dalam, yang walaupun dalam rupa Allah. Kata dalam, itu dalam bahasa Inggris being, ya, atau bicara tentang hakikat atau keberadaan. Nah, dalam kata Yunani, kata dalam di sini menggunakan kata huparkon. Kalau kita melihat tata bahasa dari segi gramatikalnya, ya, bentuk waktunya, kata huparkon ditulis dalam bentuk waktu present participle aorist. Berarti kata huparkon ini menjelaskan tentang keberadaan yang terus-menerus karena bentuk aorist ditambah dengan present tense kala kini. Jadi keberadaan Yesus itu masih berlaku terus. Ia memang tetap Allah. Itu perlu dipahami. Jadi waktu datang menjadi manusia, sifat Allahnya nggak hilang. Tetap terus. Keberadaan sebagai Allah tetap Allah. Nah, saudaraku yang saya kasih. Jadi ini sesuatu yang menarik. Ya. Ia tetap Allah. Nah, kata rupa di sini dalam teks Yunani dari kata morphe. Nah, kata morphe artinya rupa hakiki. Tidak ada hubungannya dengan bentuk, dengan ukuran. Suatu ungkapan yang bersifat permanen tentang sifat-sifat hakiki. Jadi kata ini berarti ekspresi luar dari sikap batin. Dan ini menggambarkan seseorang sebagaimana adanya secara hakiki dan hal itu tidak bisa berubah. Yesus waktu datang ke dunia, walaupun jadi manusia, dia adalah Allah. Lalu dikatakan tadi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Nah, kata kesetaraan dari kata Yunani, kata isos, itu menjelaskan kesetaraan secara kuantitas dan kualitas. Jadi sekalipun di dalam keadaannya sebelum berinkarnasi, artinya menjadi manusia, Yesus memiliki sifat-sifat hakiki, yaitu Allah. Kesetaraan dengan Allah itu tidak dianggapnya harga yang harus dipertahankan untuk kepentingannya. Tuhan Yesus sebagai Allah memang memiliki sifat tidak bisa berubah. Karena kalau ia bisa berubah, itu menunjukkan bahwa ia tidak sempurna. Nah, saudara, dengan menjadi manusia, Yesus telah membatasi dirinya. Yesus memiliki semua ciri keilahian, karena dia adalah Allah sejati. Tapi dengan menjadi manusia, ia melepaskan ciri-ciri tersebut. Luar biasa. Bagaimana dengan kita? Terkadang kita lebih suka menampilkan, menonjolkan siapa diri kita daripada menanggalkannya, melepaskannya, atau mengabaikannya.
Nah, saudaraku, yang kedua. Tadi kita lihat dalam ayat 7, tetapi mengambil rupa seorang hamba. Dia yang adalah Allah dikatakan mengambil rupa seorang hamba. Lalu dalam ayat 7b dikatakan menjadi sama dengan manusia. Menarik. Ya, dia adalah Allah, ya menjadi hamba, menjadi manusia. Saya baca ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ungkapan mengosongkan. Ya, ini dari kata Yunani ekenosen. Bukan dimaksudkan sebagai kiasan. Yaitu bahwa Yesus membuang sifat ilahinya, tetapi sebuah ungkapan yang jelas tentang penyangkalan dirinya yang mutlak. Ia membuat dirinya menjadi bukan apa-apa, nothings. Tanpa reputasi, no reputation. Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba. Nah, kata rupa di sini dari kata morfe, kenyataan yang tampak dari luar mengenai sifat batinnya. Ini menunjukkan kesungguhan. Dari kedudukannya sebagai hamba, ia tidak berpura-pura menjadi seorang hamba. Dan kata hamba dari kata doulos, yang tidak punya hak atas dirinya, dia lepaskan haknya. Kata hamba, saya katakan tadi dari kata doulos, itu berarti budak. Seorang yang tidak punya hak atas dirinya karena haknya sudah diambil oleh majikannya. Yesus melepaskan haknya. Menjadi sama dengan manusia. Ini berarti Yesus betul-betul adalah Allah. Yang dikatakan tadi, ya dalam ayat 6, dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Dia betul-betul Allah dan betul-betul menjadi manusia. Karena sifat manusia ada dalam dirinya. Berarti ia adalah Allah manusia. Keilahian dan kemanusiaan yang digabung menjadi satu. Dan ia datang sebagai seorang hamba. Saudara, Tuhan Yesus sang pencipta yang masuk ke dunia dan membatasi diri dengan menjadi manusia ciptaan. Sungguh luar biasa. Bahkan bukan hanya ia mengosongkan dirinya, ia melangkah lebih rendah, yaitu menjadi hamba, melepaskan haknya. Dan mati menanggung penderitaan dan aib yang terperih. Ya, pengosongan dirinya itu mendorong kita untuk memiliki prinsip hidup yang sama, yaitu menolak pementingan diri sendiri demi untuk menyukakan hati Tuhan Allah. Puji Tuhan. Yang keempat, dalam ayat 8, ia taat sampai mati di kayu salib. Saya bacakan lagi ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang saya kasih, identifikasi Kristus bersama manusia berlanjut terus dalam ayat 8 ini. Bagian ini merupakan penjelasan tambahan bagi ayat sebelumnya, yaitu prasa. Menjadi sama dengan manusia di akhir ayat 7 diulang lagi dalam prasa dan dalam keadaan sebagai manusia di awal ayat 8. Jadi pengulangan ini di atas dimaksudkan sebagai pemisahan sekaligus penekanan. Jadi Kristus tidak hanya berhenti sampai menjadi manusia dan hamba ayat 7 tadi. Dan dia turun lebih rendah lagi. Dia merengkuh kematian yang paling hina dan menyakitkan, yaitu kematian di kayu salib. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan dalam keadaan, dari kata Yunani skema adalah kata kedua yang digunakan dalam teks kita untuk rupa, yaitu morfe. Dalam bahasa Indonesia dua-dua menggunakan kata morfe, tapi kita lihat tadi yang satu menggunakan morfe, yang satu skema. Saudara, sebagaimana sudah dicatat sebelumnya, kata ini mengacu kepada penampilan luar yang bisa dan memang berubah. Jadi sifat utama Yesus yaitu morfe tidak pernah berubah. Tetapi seraya ia tumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa, penampilannya yaitu dalam bahasa Yunani skema berubah. Nah, dalam filsafat Yunani kata morfe itu bicara tentang bentuk dalam dari sesuatu yang benar-benar mencerminkan hakikatnya. Sementara kata skema adalah bentuk luar yang berubah dari sesuatu yang tidak sepenuhnya mewakili hakikat
di dalamnya. Jadi saudaraku, kita diingatkan oleh kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus ketika ia hidup di tengah-tengah manusia sebagai seorang manusia. Ketika sebagai manusia ia merasakan rasa sakit dan kesedihan. Saudara, perjalanan Kristus menuju kayu salib jelas sekali tidak mudah. Kematian itu merupakan hasil ketaatan. Tuhan Yesus telah belajar untuk taat dalam Ibrani 5 ayat 8. Dalam anugerah Allah, ketaatan Kristus diperhitungkan menjadi ketaatan kita. Kita bisa baca itu dalam Roma 5 ayat 18 sampai 19. Kemarin sudah saya bacakan ayat ini, ya. Yang kelima, saudara, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, bumi, dan bawah bumi. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, Kristus dimuliakan pada waktu kebangkitannya. Naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi saudaraku, pemuliaan yang dilukiskan dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11 baru akan terjadi pada saat Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Keempat, kedatangan Kristus kedua kalinya. Jadi kata kerja majemuk dari mengaku, dari kata exomologeo, itu bisa berarti mengaku dengan ucapan syukur. Walaupun ini akan nampak aneh apabila segala lidah itu mencakup baik mereka yang terhilang maupun yang diselamatkan. Tuhan Yesus adalah Tuhan merupakan pengakuan iman yang paling dini dari gereja mula-mula. Bisa kita lihat Roma pasal 10 ayat 9, 1 Korintus 12 ayat 3. Ketuhanan Kristus merupakan inti dari kekesenan. Yang keenam, saudaraku, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tadi kita lihat dalam Filipi 2 ayat 11. Fakta bahwa Yesus adalah Tuhan seharusnya sudah menjadi alasan yang kuat bagi mereka untuk mengikuti teladannya. Saya percaya ada dorongan lain yang juga tersirat dalam ayat-ayat ini. Karena Yesus telah ditinggikan setelah merendahkan dirinya. Jika engkau merendahkan dirimu dan mengutamakan orang lain seperti yang ia lakukan, pada akhirnya engkau juga akan ditinggikan. Karena benar, itu hukum Tuhan. Kalau kita mau direndahkan, maka kita akan ditinggikan. Karena Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus sama dengan ia percaya kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus Kristus menjadi manusia? Ini poin kedua. Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Saudaraku, penebusan dosa artinya datang kepada Allah bukanlah berdasarkan pada kebesaran seseorang, tapi pada kesucian seseorang dari dosa. Kita tahu akibat dosa itu maut. Dan akibat dosa putuslah hubungan manusia dengan Allah. Karena Allah itu suci. Dan karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat membebaskan dirinya dari perbuatan dosa dan hukumannya, maka Allah sendiri datang melalui Yesus Kristus untuk menolong manusia dari siksaannya. Saudaraku, dengan demikian melalui atau berdasarkan kesucian Yesus Kristus, setiap orang dapat datang kepada Allah di sorga karena ada akses yang dibuka lewat pengorbanannya di kayu salib. Ibrani 10 ayat 19. Nah, sebagai contoh, saudaraku, manusia ketika masuk ke dalam lumpur hidup atau disebut dalam istilah Jawanya lendut, maka ia tidak dapat mengeluarkan dirinya sendiri tanpa pertolongan orang lain. Ya, karena semakin ia bergerak akan semakin masuk terbenam tubuhnya ke dalam lumpur. Bahkan kita pun yang mau menolong orang yang ada dalam lumpur, kita pun ikut tenggelam. Ini memberikan makna Yesus datang sebagai manusia untuk menolong manusia dari lumpur dosa dunia ini, karena manusia tidak akan mungkin bisa keluar dari lumpur dosa. Mari kita baca sejenak Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 22. Dan oleh Dialah
Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Menarik, dalam ayat 20 kita menjumpai kata memperdamaikan. Nah, kata memperdamaikan dari kata Yunani apokatalasu, artinya secara harafiah memulihkan secara komplit. Jadi kata apokatalasu bisa berarti merubah dari permusuhan kepada perdamaian. Saudara, dosa telah menyebabkan adanya pemisahan. Ada gap antara pencipta dengan yang diciptakan. Allah bertindak di dalam Kristus untuk mengembalikan persekutuan tersebut sehingga manusia bisa bersekutu dengan Allah. Dari ayat yang kita baca tadi, saya tidak perlu memperdalam intinya apa yang kita baca dalam Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Pertama, dikatakan kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, ayat 21. Yang kedua, kamu yang dahulu memusuhi, ayat 21. Yang ketiga, nampak dalam perbuatanmu yang jahat, ayat 21. Ya, ayat 21 juga yang bagian keempat, sekarang diperdamaikannya. Dulu hidup jauh dari Allah, dulu memusuhi, dulu memiliki perbuatan yang jahat, namun sekarang diperdamaikan. Ayat 20 bagian kelima, oleh darah salib Kristus. Di dalam tubuh jasmani Kristus, ayat 22. Oleh kematiannya, ayat 22. Supaya kamu kudus, ayat 22. Supaya kamu tidak bercacat. Ya, tak bercacat celah di hadapan Tuhan, ayat 22. Jadi kita melihat sih, tangan Tuhan yang tidak berdosa dipaku. Sebenarnya tangan kita yang berdosalah yang harus dihukum. Kepalanya yang tidak berdosa dipakaikan mahkota duri. Sebenarnya kepala kita yang sering berpikir kotor dan licik, inilah yang patut dihukum. Kakinya yang tidak berdosa dipaku. Sebenarnya kaki kita lah yang dihukum karena sering membawa kita kepada jalan yang jahat. Lambungnya ditusuk tombak. Sebenarnya hati kita lah yang patut dihukum karena sering iri, dendam, dan lain sebagainya. Saudara, dosa kita lah yang ditanggung di kayu salib, agar kita, orang yang percaya kepadanya, menerima keselamatan dan hidup yang kekal bersama dengan Allah di sorga. Jadi saudara, tugas Yesus Kristus adalah membebaskan kita dari siksaan dosa, sebab kelepasan dari siksaan dan hukuman dosa hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita lihat satu ayat menarik, Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudaraku, salib Yesus itu menunjukkan bahwa Ia memperbarui relasi hubungan kita dengan Allah. Dan juga Yesus sekaligus memperbaiki relasi hubungan antar kita sesama manusia. Nah, yang ketiga, Yesus menjadi manusia adalah berita sukacita, dan itulah yang disebut dengan Injil. Kita baca ulang yang sudah kita bacakan kemarin dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 kita bisa melihat tentang berita Injil. Yang pertama, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Jadi Dia mati karena dosa kita. Yang kedua, Ia dikuburkan karena kita. Yang ketiga, Ia bangkit, benar-benar bangkit pada hari ketiga untuk kita.
mati, dikubur, dan bangkit. Injil harus dipahami sebagai suatu kesatuan. Kesatuan apa? Kesatuan berita tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Paulus menekankan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah rangkaian peristiwa yang menjadi intisari dari Injil. Ia mati karena dosa-dosa manusia, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, sebagai contoh, ada induk ayam dan anak-anaknya yang tinggal di hutan. Waktu hutan terbakar, anak-anak ayam itu berlindung pada kepak sayap induknya. Induknya mati terbakar, tapi anak-anak ayam itu selamat. Kita baca Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kalau kita tahu Yesus sudah mati untuk kita, marilah kita tetap bertekun dalam iman. Sebagai konklusi penutup, Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Terima Dia, kita dipindahkan dari maut kepada hidup. Terima Dia dan percaya kepada Dia. Marilah kita percayakan hidup kita kepada Yesus. Pertanyaan ini perlu kita pahami. Ya, ada berapa pertanyaan? Pertama, siapakah Yesus? Saudara bisa mengulang kembali materi ini. Siapakah Yesus? Ya, yang kedua, dapatkah kita mengenal Allah? Yang ketiga, untuk apakah Yesus datang ke dunia ini? Yang keempat, siapakah yang seharusnya dihukum oleh karena dosa? Yang kelima, apakah yang harus kita lakukan supaya tidak dihukum? Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak buat perjumpaan kami dalam pertemuan katekesi ini. Kami boleh belajar bagaimana hubungan Yesus, Engkau Yesus dengan keselamatan manusia. Bagaimana peran pengorbananmu, bahwa Engkau rela mati untuk kami. Terima kasih. Kami bersyukur bila materi ini boleh mempertajam pemahaman kami sekaligus menguatkan iman kami, agar kami tidak mau bergeser dari apapun. Terima kasih, kami bersyukur dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami yang sudah menerima firman-Mu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami masing-masing. Berkat Tuhan menyertai kami. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.